Ya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan instalasi WordPress. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada kalian semua, atau lebih tepatnya mengingatkan ya kepada kalian semua tentang bagaimana cara kalian membuat laptop atau PC kalian itu sebagai server lokal ya. Apache server sebagai web server lokal dan MySQL database server, database lokal ya. Jadi kalau misalkan laptop atau PC Anda belum menjadi sebuah server lokal, tentunya video kali ini tidak bisa kalian lakukan ya. Untuk itu kalian pastikan dulu laptop kalian itu sudah menjadi sebuah server lokal yang menggunakan aplikasi XAMPP, persis seperti apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Video kali ini kita akan fokus bagaimana caranya memasang WordPress di localhost. Jadi kita mulai, langkah pertama tentunya adalah melakukan download ya, mengunduh di mana file installer dari WordPress ya. Jadi kita buka browser, kemudian kita ketikkan Google mungkin biar lebih cepat, kita cari WordPress. WordPress itu ada di wordpress.org ya. Ya, id.wordpress.org ini ID ini Indonesia ya. Ya, ini ada install WordPress ya, segala macam. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini di posisi hari ini ya, di video ini WordPress yang terbaru adalah 5.4. Kita bisa mendownload dengan menekan tombol unduh WordPress 5.4. Oke, kita download dulu ya. Ya, kita download ini sekitar 13,8. Ini jangan lupa kalau kalian ikuti video hari ini, saya mengambil WordPress 5.4. WordPress 5.4 ini adalah WordPress terbaru, sehingga XAMPP-nya pun yang kalian pakai harus betul-betul mendukung bahasa pemrograman PHP yang terbaru. Jika kalian mengikuti video yang pertama sebelumnya, jadi XAMPP-nya baru di-download pada saat membuat video itu, pasti semua bisa semua kompatibel ya dengan WordPress yang baru. Kalau misalkan bagaimana kita mengecek itu WordPress itu yang kita download ini kompatibel dengan XAMPP kita? Caranya gampang ini ya, install saja ya, diinstal. Kalau memang tidak terlihat normal instalasinya atau error keluar, itu sudah pasti XAMPP-nya tertinggal ya. Caranya gimana ya? Download lagi XAMPP yang baru ya. Tapi kalau kalian mengikuti video saya yang pertama, nah itu sudah pasti kompatibel dengan ini. Oke, ini sudah selesai. WordPress 5.4, kita cari di mana unduhannya, WordPress 5.4. Kemudian kita extract here. Ya, dimanapun posisinya terserah, yang penting kalau kita extract here dia akan membentuk sebuah folder namanya WordPress. Ya, WordPress. Jadi WordPress tadi, WordPress. Nah, WordPress ini kita cut saja. Kita masukkan ke csum-htdoc ya. Csum-htdoc ini adalah web root dari lokal kita ya. Kita cari kemarin namanya testing domain ya, testing domain. Sekarang kita ganti saja namanya menjadi nama lain, tapi kita paste dulu. Oke, jadi folder WordPress kita pastekan ke htdocs kita, csum-htdocs ya, WordPress. Kemudian kita rename folder WordPress ini menjadi nama baru. Misalkan namanya adalah belajar WordPress ya, namanya belajar WordPress. Ya. Belajar WordPress. Jadi saya sudah punya domain ya, domain di localhost saya. Nama domainnya adalah belajar WordPress. Isinya apa? Kalau saya klik itu adalah isinya WordPress semua yang tadi kita install. Oke. Sampai di sini berarti kita sudah mendownload dan memasang installernya WordPress di localhost kita. Oke, kemudian kita akan lanjutkan. Setelah ini kita akan install ya, kita masuk langsung ke localhost, tapi pastikan dulu XAMPP-nya sudah bekerja
localhostnya Apache seperti ini ya. Localhost itu ketikan kalau sudah tampil seperti ini artinya XAMPP Anda sudah bekerja. Kalau tampil seperti ini artinya database Anda sudah bekerja. Oke, kita sekarang mulai ke localhost garis miring nama domain tadi belajar WordPress. Nah, ini kalau misalkan benar ya itu akan muncul apa yang installer dari WordPress ya, installer dari WordPress. Nah, ini selamat datang di WordPress. Ini sudah artinya sudah siap kita install ya, sudah siap kita install. Ini karena berbahasa Indonesia. Jadi kita mungkin kalau kalian mendownloadnya itu yang bukan bahasa Indonesia, nanti ini keluarnya bahasa Inggris ya atau bahasa yang lain. Oke, kita kemudian kita lanjutkan. Ini kami akan menggunakan informasi ini untuk membuat jika karena oke, kita ayo saja dulu ya, ayo. Ya, kita ketikkan nama basis data. Ini berarti nama database-nya. Kita belum membuat database kan, belum membuat database. Nah, coba kita buat dulu database-nya. Bagaimana cara membuat database di MySQL? Kita gunakan tools PHP MyAdmin ya. Kita ketikkan localhost garis miring PHP MyAdmin. Kemudian kita buat sebuah database baru. Klik database. Kemudian new database ya. Misalkan namanya tadi kan belajar WordPress, kita biar sama saja. Saya buat saja nama database yang sama dengan nama domain ya. Belajar WordPress. Kalian bisa buat apa saja, ini terserah. Yang penting kalian tahu nama database-nya karena akan dimasukkan ke installer tadi ya. Create. Begitu create kita sudah mempunyai belajar WordPress ya. Sudah punya belajar WordPress, database belajar WordPress. Kita kembali lagi ke installer. Ini kita masukkan sekarang nama basis datanya berarti belajar WordPress ya, sesuai yang kita buat tadi. Nama penggunanya, secara default XAMPP nama penggunanya adalah root, ROT, sedangkan secara default passwordnya tidak ada. Ya, ini hanya berlaku default. Kalau kalian sudah ubah-ubah XAMPP-nya ya, modif itu ya berarti ada passwordnya. Oke, host basis data biarkan, prefix table ini biarkan, kirim. Ya, oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian ini. Nah, ini sekarang dia akan menjalankan pemasangannya. Kita tinggal klik. Kita tunggu beberapa saat. Ini sebenarnya sudah selesai, instalasi sudah selesai. Tinggal kita isi judul situsnya apa, website kita namanya apa nanti. Oh, misalkan belajar WordPress. Ini semua bisa diganti nanti. Ke depan bisa diganti. Nama pengguna ini adalah nama administrator dari WordPress kita. Karena kita ketahui WordPress ini adalah content management system. Jadi ada pengguna yang bisa masuk ke dalam dalam admin control panelnya untuk mengubah berita, memasang kategori dan segala macam. Anggap nama penggunanya adalah admin ya. Passwordnya admin saja juga ya, sama saja. Kemudian ini karena namanya sandinya terlalu sederhana, dia disebutlah ini sangat lemah ya, sandinya sangat lemah. Tapi tidak masalah karena ini di lokal. Kita setujui saja penggunaan sandi yang lemah. Setujui penggunaan sandi yang lemah. Emailnya masukkan, emailnya ngawur aja nggak apa-apa. Ya, ngawur. Kemudian mesin cari biarkan install ya. Kita install, kemudian dibiarkan dulu seberapa saat. Oke, sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Ini artinya WordPress kita sudah berhasil. Bagaimana tahunya berhasil? Kita coba saja buka localhost garis miring WordPress. Isinya, nah sudah ada isinya. Terus bagaimana adminnya? Tinggal masuk ke localhost domainnya garis miring wp-admin. Kita masukkan tadi namanya admin, passwordnya admin. Login masuk dan nah muncul ya dashboardnya ya, kontrol panelnya. Kalau sudah seperti ini artinya WordPress sudah terinstall dan admin sudah siap bekerja. Ya, kalau kita cek di sini menggunakan paling pojok kanan bawah ya WordPress 5.4 ya. Oke. Jadi gitu step-step menginstalasinya sangat mudah sebenarnya. Tetapi in case kalian lupa lagi, kalian bisa ambil lagi video ini ya. Video ini adalah step cara menginstal di localhost. Jadi kalau misalkan kalian beli sebenarnya nanti domain di perusahaan hosting ya, swasta, perusahaan beneran hosting, ini peristiwa tadi mungkin tidak akan kita lihat ya, karena dia otomatis akan menginstalkan WordPress gitu. Jadi kita tinggal masukkan usernya apa maunya sebagai admin. Misalkan nama usernya adalah Putu, passwordnya Putu ya silahkan nanti otomatis. Ya, sampai di sini
WordPress sudah siap digunakan. Ya, nanti video berikutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan WordPress. Oke, itu dulu. Ya, saya harap kalian semua mengingat lagi nih, basic semua sebenarnya tidak bisa kita lanjut kalau basicnya ini belum beres semua. Ya, oke, itu aja dulu hari ini. Video kali ini, kita jumpa lagi di video yang lain ya. Dah.